Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini ya setelah menunaikan salat subuh ya Bapak Ibu sahabat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam rangka program pertemuan jam kedua hari kedua pada hari ini ya yang mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada acara pagi hari ini menjelang sampai dengan selesai Bapak Ibu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tentu kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat yang insya Allah selalu dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sahabat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkahnya acara ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya, insya Allah acara ini akan langsung dipandu oleh inisiator Indonesia Mengaji. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, yang selalu fokus menjalankan apa-apa yang program-program yang ada di Indonesia Mengaji. Beliau adalah Coach Hidayat. Kepada Coach Hidayat, kami persilakan. Mangga, Coach. Terima kasih Pak Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam antusias buat semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para pejuang Al-Quran, orang-orang yang selama ini mendedikasikan waktu, tenaga, pikirannya untuk bisa membantu masyarakat, khususon ya, wabil khusus masyarakat di Kabupaten Indramayu untuk bisa membaca Al-Quran, memahami maknanya dengan baik. Ini sesuatu yang tentu luar biasa, yang kalau terus dijalankan secara istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa, dan tentu kita doakan Bapak Ibu yang terus istiqomah bisa mendapatkan surganya Allah kelak. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini adalah hari kedua, ya, di mana hari kemarin, hari pembukaan, sudah kita awali rangkaian training for trainers yang insya Allah akan berlangsung dari Senin hingga hari Minggu, dan ini diikuti oleh seluruh guru PAI ya di Kabupaten Indramayu, dan kita akan lakukan proses hybrid. Jadi ada proses online dari Senin sampai Sabtu dan dilanjutkan hari Minggu offline. Tapi tentu terbatas ya untuk yang hari Minggu, nanti orang-orang terpilih yang bisa ikut, yang lainnya bisa mengikuti melalui online juga. Kita akan coba live streaming. Dan alhamdulillah di pagi hari ini sudah hadir Pak Kepala Kemenak Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Haji Hanif Hanafi, MSI. Assalamualaikum Pak Kakanwil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, di tengah kesibukan beliau, hari ini beliau hadir untuk tentu menemani kita mengawali pagi hari ini, sebelum nanti kita tentu belajar kepada guru kita bersama, Pak Kiai Adib, di mana beliau adalah juga sebagai saat ini menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat, ya, luar biasa. Seorang pejabat tetapi punya keilmuan yang mumpuni dan masih berkenan meluangkan waktu untuk membimbing kita bersama. Sebagai pengantar, dan tentu acara ini tidak mungkin akan terselenggara tanpa utama dari Kementerian Agama Indramayu bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Indramayu. Jadi tentu kita harus sangat berterima kasih karena tanpa kerja keras ya tim dari Pak Dr. Haji Hanif Hanafi, acara ini tidak akan mungkin terselenggara. Pak Dr. Hanif, mangga dipersilakan, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu yang menjadi peserta di acara Training for Trainers ini. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa bisalli sadri wa isri amri wa lugat nami lisani yaqau qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Adib selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Kasih Faiz pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, yang terhormat Bapak Haji Hidayat selaku coach, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah binimatillah di hari kedua ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan kita memperoleh barokah pada pagi ini dalam rangka kita mengikuti training of trainer Smart Method Bil Qalam. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, mohon izin Pak Kakanwil, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keseluruhan kegiatan ini, dan kami ucapkan terima kasih pula di sela kesibukan Pak Kakanwil masih bisa membimbing saudara-saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami yang ada di Kabupaten Indramayu, bagaimana kita ingin membumikan Al-Quran di tanah Indramayu sebagai pejuang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah dan hidayah bagi kita sekalian. Mohon izin Pak Coach, barangkali kita mentargetkan 250 yang terdaftar, kita membuka sampai 1000. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya akan terpenuhi. Itu saja, mohon maaf Pak Kakanwil yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemenak Kabupaten Indramayu, Pak Dr. Hanif. Insya Allah kita doakan bersama ya, acara ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa 1000 guru TPA bisa mengikutinya. Jadi untuk yang masih tertinggal, nanti solusinya adalah mengikuti siaran ulang ya. Jadi insya Allah ini direkam dan kita akan upload. Jadi untuk setiap peserta yang tertinggal bisa mengikuti nanti siaran rekamannya, nanti kami akan upload dan linknya diberikan di grup Telegram. Dan alhamdulillah ini sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama, Pak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Pak Dr. Kiai Haji Adib Muhammad, yang insya Allah akan membimbing kita untuk terus belajar ya bagaimana bisa memahami bahasa Arab Al-Quran dengan metode Smart Method ya, dengan Smart Method Bil Qalam, bagaimana dalam waktu yang relatif singkat kita bisa memahami, dan tentu yang paling utama ya berikutnya kita terpanggil untuk terus mau belajar, dan yang pada akhirnya tentu bagaimana kita juga memberikan atau mengajarkan ini kepada yang lainnya. Pak Kiai Adib, monggo Pak, silakan. Ya, silakan Pak Kiai. Oke, alhamdulillah. Tadi masih di-mute oleh host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Pak Dr. Hanif beserta seluruh jajaran Kemenag Kabupaten Indramayu, Pak Kepala Seksi, dan juga seluruh staf yang ikut kegiatan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Coach Hidayat beserta tim dari Jabar Mengaji dan tim Indonesia Mengaji yang menjadi fasilitator kegiatan ini. Terutama yang sangat kami banggakan para peserta guru-guru PAI se-Indramayu, baik PAI di SD, SMP maupun SMA dan SMK. Alhamdulillah pertemuan kedua di kegiatan TFT ini Pak Dr.
ya, saya merasa bangga dan berterima kasih bahwa guru-guru PAI Indramayu punya inisiatif dan diberikan kesempatan untuk duduk bareng ya, dalam rangka kita tazakur ya, untuk merefleksi diri, untuk bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai guru PAI, karena saya melihat guru PAI itu punya peran yang sangat strategis untuk mengantarkan putra-putra terbaik bangsa ini menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita bandingkan jumlahnya, kalau madrasah itu nggak sampai 20%, ya, selebihnya itu sekolah di sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, sentuhan-sentuhan dari guru PAI itu sangat penting untuk mengantarkan mereka menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, yang akan memegang tampuk kepemimpinan negeri ini. Jadi sesungguhnya visi Kementerian Agama, misi Kementerian Agama itu lebih banyak dipegang di PAI ini. Jadi karena apa? Jumlahnya lebih besar ya dibanding dengan sekolah, madrasah dan pondok pesantren. Jadi saya pernah dulu punya program guru-guru PAI itu harusnya menjadi spiritual leader di sekolah ya. Guru PAI itu harus menjadi pemimpin spiritual di sekolahnya masing-masing. Jadi kalau bisa kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain, apalagi siswa-siswinya menjadikan yang namanya guru PAI itu sebagai tokoh panutan, gitu ya. Kiainya lah kira-kira begitu, yang fatwa-fatwanya itu didengar oleh mereka. Nah ini seharusnya guru PAI itu bisa menempatkan posisinya bisa seperti itu. Nah tentu untuk bisa menempatkan posisi seperti itu harus sinergi keilmuannya, ilmu agamanya harus mumpuni, kemudian sikap dan perilaku kesehariannya harus bisa menjadi teladan, dan tentu disitulah kita akan menjadi tidak hanya sekedar guru tetapi juga menjadi inspirator bagi siswa-siswinya ya. Jadi meskipun jamnya tidak banyak, tetapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, bisa memanage dengan baik, dan bisa menjadi spiritual leader di sekolah itu, tentu pengaruh kita akan besar bagi sekolah ya. Bagaimana kita membangun lingkungan sekolah yang religius, lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi seluruh warganya untuk bisa mentaati agama dengan baik. Nah, ini saya kira perlu disampaikan kepada guru-guru PAI semuanya yang hadir via virtual seperti sekarang ini. Baik, hari ini kita akan langsung memulai masuk pada materi SMQ ya. Yang saya yakin dari hasil pretest ini sudah banyak yang nilainya bagus-bagus ya, karena saya melihat banyak juga yang berlatar belakang dari pondok-pondok pesantren. Tetapi yang tidak punya latar belakang dari pondok pesantren juga jangan kecil hati ya, karena kalau kita bisa ikut kegiatan ini dengan serius, maka saya yakin yang tadinya tidak mengenal bahasa Arab Al-Quran, dia akan mengenal bahasa Arab Al-Quran dan pada akhirnya kemudian bisa menguasai dan bisa mengajarkannya kepada siswa-siswinya. Jadi jangan pesimis ya. Jadi justru pretest itu untuk mengetahui kemampuan awalnya. Nanti akan kita lihat setelah post-test ada kenaikan berapa persen. Nah itu dilihat keberhasilannya di situ ya. Jadi jangan pesimis gitu ya. Tadi saya sudah melihat sekilas hasil dari pretest ya. Memang ada yang nilainya sudah cukup bagus, ada yang tergolong sedang, dan ada juga yang tergolong masih di bawah. Nah ini saya harapkan nanti setelah mengikuti SMQ ini, selain memahami substansi dari materi SMQ, juga bisa memahami tentang bagaimana cara mengajarkannya. Bagi yang sudah bagus, saya sangat bersyukur nanti lebih banyak menyerap bagaimana cara menyampaikan bahasa Arab Al-Quran kepada peserta didik kita ya, melalui program yang mungkin nanti akan digagas di sekolahnya. Saya yakin nanti akan bisa sampai. Baik,
Untuk itu maka Kang Ahmad tolong siapkan lagu-lagu SMQ yang sudah ada gitu ya. Jadi kita juga dibekali dengan nazam yang sangat simple begitu ya, sehingga kemudian akan memudahkan siswa-siswi kita untuk belajar SMQ ya. Baik, sebelum itu Kang Ahmad sambil siapkan nazam SMQ pelajaran 1, tolong yang sudah mengangkat tangan ini saya tunjuk untuk membaca surah Al-Fatihah ya, yang akan dijadikan sebagai latihan kita untuk pelajaran yang pertama. Di sini siapa nih yang sudah ada di atas nih, sudah ada di depan? Ibu Nur Lailiyah. Siap ya Bu ya? Tolong di unmute. Ibu Nur Lailiyah akan membacakan surah Al-Fatihah ya. Nanti dilanjut dengan Ibu Siti Zuhriya membaca surat An-Nas, kemudian Pak Kabir dari SMP Negeri 2 Juntinyuat akan membaca surah Al-Falaq, dan dilanjut oleh Ibu Ma'rifah membaca surat Al-Ikhlas, dan Zakia membaca surah Al-Lahab. Silakan di unmute semuanya yang akan membaca. Kak Ahmad siapkan ininya, nazam SMQ pelajaran 1. Silakan Ibu Nur Lailiyah membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dilanjut Ibu Siti Zuhriya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Dilanjut Pak Kabir. Di unmute dulu, Pak. Surah Al-Falaq tadi. Ya. Ya, di unmute. Diklik dulu. Mute-nya diklik suaranya, Pak Kabir. Burung Ya. ngerti, Pak. Iya, baru ngerti. Silakan surah Al-Falaq Pak Kabir dari SMP Negeri 2 Juntinyuat. Ya, silakan. Gambar kuning Pak Kabir di anu di klikku anu ku paling pojok Pak Kabir. Kayaknya ada problem di ininya, problem di suaranya ya. Sudah bisa harusnya. Ya. Harusnya udah bisa. Lanjut Langsung aja, aja, Pak Kabir. Ibu. Lanjut Ibu siapa tadi? Ibu siapa tadi? Zakia. Ibu Ma'rifah. Oh, Ma'rifah. Ya, Pak. Tes. Ya. Baca surat Al-Ikhlas ya, Pak? Iya, surat
Al-Falaq dulu sama Ibu Ma'rifah dulu, nanti Ibu Zakia. Ya. Iya, siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ulang, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Terus Kos Hidayat siapa lagi Kos tadi? Tadi Ibu Zakia. Zakia. Zakia, silakan. Ya, Bu Zakia, surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas apa Al-Lahab? Al-Ikhlas apa Al-Lahab? Al-Ikhlas dulu. Tadi kan Al-Falaq ya. Al-Ikhlas terus Al-Lahab. Oke, double. Dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu yang telah membaca surah-surah pendek yang akan menjadi bahan latihan kita di pertemuan yang pertama ini, yaitu pertemuan SMQ pelajaran pertama tentang mengenal jenis-jenis kalimah dan jenis-jenis tarkib. Ya, Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita akan dengarkan Nazam bil Qalam yang akan diputar oleh Kang Ahmad. Sudah siap Kang Ahmad? Puji syukur kepada Allah panjatkan yang telah menurunkan kitabul Quran, berisikan petunjuk serta hidayah bagi umat Islam agar jadi berkah. Kaya fahu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Mari kita semua belajar bahasanya, bahasa Arab nan indah serta sempurna. Belajar Al-Quran perlu paham makna, kosakata dan susunan kalimatnya. Bahasa Arab sama dengan bahasa kita, terdiri dari susunan kata-kata. Isim kata, benda, fi'il, kata kerja. Huruf kata depan bukan huruf hijab. Isim dicirikan dengan al dan tanwin, atau tersandar pada kata yang lain. Kalimah fi'il juga ada cirinya, tak terima salah satu ketiganya. Kalimah huruf tak bisa punya makna kecuali di depan kata lainnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Itu ada di buku bil Qalam. Sudah pegang semuanya bukunya kan ya?
Di halaman terakhir di tiap pelajaran itu ada nazam, ya. Halaman 6 Pak Kiai. Kenapa? Halaman 5, halaman 56. Oh, halaman 5 ya, halaman 56 itu ada. Jadi pelajaran pertama kita akan mengulas tentang struktur kata dalam bahasa Arab, ya. Di situ saya dalam nazam itu saya mengutip satu ungkapan dari Nazam Imriti, ya. Kalau yang sudah pernah di pesantren pernah mengenal Nazam Imriti, itu salah satu di antaranya adalah ungkapan di dalam kayyafhamu ma'aniyal Qur'ani sunnatil di sini, ya. Kayyafu agar mereka bisa memahami ma'al Qur'ani maka sunnah dan sunnah daqiqah yang detil al-ma'ani maknanya. Jadi tujuan kita belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof itu adalah agar kita bisa memahami dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang ditulis dalam bahasa Arab. Pun juga demikian karya-karya ulama kita yang dalam ilmu keislaman itu lebih banyak ditulis dalam bahasa Arab. Jadi itu pentingnya kita mengaji dan mengajarkan ilmu nahwu dan ilmu shorof, ya. Hanya persoalannya bagaimana di sekolah ini karena waktunya sangat sempit. Nah, makanya disinilah terobosan dengan adanya SMQT diharapkan bisa, ya, kita bisa mengambil waktu untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak kita yang tentu syaratnya sudah bisa baca Quran dulu, ya. Syaratnya sudah bisa baca Quran meskipun belum tahsinnya belum bagus, tidak apa-apa. Yang penting sudah mengenal huruf-huruf Al-Quran dan bisa membacanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mari kita semua belajar bahasa Al-Quran, di mana bahasa Al-Quran itu adalah merupakan bahasa Arab. Di mana kita belajar Al-Quran perlu paham makna, dan untuk paham makna itu kita harus memahami kosakata dan susunan kalimatnya. Karena bahasa Arab itu sama dengan bahasa kita, terdiri dari susunan kata-kata, ya. Ada berapa? Yaitu ada kata benda yang disebut dengan isim, kemudian kata kerja yang disebut dengan fiil, dan huruf kata depan, ya. Isim dicirikan dengan al dan tanwin atau tersandar pada kata yang lain. Ini nanti jangan diperlebar lagi ketika menjelaskan ke anak-anak. Yang ada di sini saja. Karena kalau diperlebar nanti bingung. Seperti misalnya bisa dimasuki huruf jar dan lain sebagainya. Itu nanti malah bingung karena belum tahu huruf jar itu apa, begitu ya. Nah, saya ulas sekilas. Tentu ini sebagian besar sudah memahami, mungkin ya, karena saya lihat nilainya sudah cukup bagus sebagian besar. Nah, struktur bahasa Arab itu seperti bahasa pada umumnya, yakni terdiri atas kata dalam bahasa Arab disebut kalimah. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimah. Dan susunan kata dalam bahasa Arab disebut tarkib atau jumlah. Contoh seperti lafaz ja'a artinya datang, dan al-haqqu artinya kebenaran. Ketika digabung menjadi ja'a al-haqqu, ya, telah datang kebenaran. Berarti ada dua kata dirangkai. Ya, seperti di sini kita sebutkan kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu namanya al-jumlah, ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna. Itu terdiri dari apa susunannya? Al-kalimah, al-kalimah, al-kalimah. Terdiri dari kata, kata, dan kata, begitu ya. Terdiri dari kata, kata, dan kata. Itu ya. Al-kalimah, 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 begitu. Nah, buku SMQ ya, ini berusaha untuk membekali kita dua hal seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah membekali tentang ilmu kaidah sorfiyah. Apa kaidah sorfiyah itu? Tentang dasar-dasar perubahan kata, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita bisa menangkap makna setiap kosakata yang kita baca. Itu. Jadi kalau kita memiliki dasar-dasar kaidah perubahan kata itu sesungguhnya adalah
membekali kita kemampuan untuk memahami makna setiap kosakata yang kita jumpai, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kaidah nahwiyah. Kaidah nahwiyah itu adalah dasar pembentukan struktur kalimat. Nah, kedudukan kata dalam suatu kalimat sempurna itu mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan, itu ya. Atau dalam bahasa Arabnya mana mubtada, mana khobar mubtada, dan seterusnya, begitu ya. Yang pertama itu apa? Tentang kaidah sorfiyah, tujuannya adalah untuk menggali makna kata, atau dalam bahasa Arabnya adalah kalimah. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk menggali makna kalimat, atau dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Ya, ini harus diingat-ingat nih istilah-istilahnya ya. Ada kalimah, ada jumlah, begitu ya. Dalam bahasa Arab kalimah itu adalah kata, ya, kalimah ini adalah kata, sedangkan jumlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat sempurna. Kemudian selanjutnya kita sebenarnya ada satu lagi, yaitu balaghah, tapi itu sudah pada tingkatan lanjutan, itu untuk mengenal tentang konteks dari sebuah kalimat sempurna, yaitu menggali makna dari sisi keindahan Al-Quran. Ya, nanti kalau sudah paham SMQ bisa dikenalkan tentang balaghah. Ya. Kemudian jenis-jenis kalimat atau kata, sebagaimana kita juga dalam bahasa Indonesia ini juga dikenalkan kepada anak-anak kita, ya, yaitu unsur terkecil kata itu yang memiliki makna. Ya, kalimah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesianya kata itu ada 3, yaitu kalimah isim adalah kata yang menunjukkan makna sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Ya, kata benda, ya, tidak terikat dengan waktu, seperti Khalid, nama seseorang, tidak bisa kita sebut akan Khalid, sedang Khalid, enggak bisa, karena itu itu isim namanya, ya, dalam bahasa Indonesianya kata benda. Meskipun tidak persis nanti. An-nas, manusia. Lafaz Rabbil Alamin. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, kalimah fi'il. Kalimah fi'il adalah kata yang menunjukkan makna suatu peristiwa yang terikat dengan waktu. Kalau kata kerja itu ada ikatan waktunya. Akan tidur. Ya, akan berdiri. Telah makan. Ya, belajar, akan belajar, dan seterusnya. Seperti lafaz khalaqa, artinya telah menciptakan. Na'budu, kami menyembah. Qul, katakanlah. Itu namanya adalah kalimah fi'il. Kemudian yang ketiga, kalimah huruf adalah kata yang menunjukkan suatu makna ketika disambung dengan kata lainnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri kalimah huruf itu. Dia baru bisa punya makna ketika gandeng dengan kata yang lain. Kalau berdiri sendiri tidak mungkin dia bisa, begitu ya. Kalau berdiri sendiri dia tidak bisa. Dia harus harus berada di depan kata lainnya. Yaitu contohnya seperti ba pada lafaz bi rabbin nas, ya. Bi-nya itu adalah satu kata tersendiri itu, ya. Yaitu apa? Kata depan, atau kita sebut dalam bahasa Arabnya adalah kalimah huruf, ya, huruf ba di situ. Dengan itu artinya dengan, ya. Seperti min syarri ma khalaq, min dari, ya, dari kejahatan makhluk Allah, ya. Jadi ada 3 jenis kata kita kenalkan kepada anak-anak kita, yakni pertama adalah kalimah isim, di mana kalimah isim itu tidak terikat dengan waktu. 2 kalimah fi'il adalah tentang peristiwa. Tentu yang ketiga adalah kalimah huruf, yaitu adalah kata depan yang menyertai kata-kata yang sesudahnya. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang kalau kita belum tahu maknanya, bagaimana mencirikan suatu kata itu adalah isim, fi'il, atau huruf? Yakni kita bisa melihat karena Al-Quran sudah ada harokatnya, tidak seperti kitab gundul, ya. Yang pertama menerima tanwin. Kalau kitab gundul susah, nggak ada tanwinnya, ya kan? Nah, kalau di Al-Quran sudah ada harokatnya, jadi mudah.
Jadi kalau kalimah yang ada tanwinnya seperti lafaz hudan itu sudah dipastikan adalah isim, begitu. Dua, menerima al, ya, seperti lafaz al-kitab itu juga bisa dipastikan adalah isim. Yang ketiga, dapat disandarkan kepada jenis isim lainnya. Nah, tidak ada al, tidak ada tanwin, bisa saja dia itu adalah isim karena dia disandarkan kepada yang lainnya, ya. Seperti maliki disandarkan ke yaumi, yaumi disandarkan ke ad-din. Jadi lafaz maliki itu adalah isim, tidak ada al, tidak ada tanwin, ya. Dia disandarkan ke yaumi, ya. Jadi antara tanwin, al dan idhofah itu tidak bisa menyatu, ya. Kalau ada tanwin mesti tidak ada al, ya. Kalau ada al tidak akan ada tanwin dan tidak akan diidhofatkan seperti maliki, ya. Nggak ada al, nggak ada tanwin, ya. Karena dia diidhofatkan. Yaumi juga tidak ada al, tidak ada tanwin. Tapi kalau ad-din menjadi mudhof ilaih itu bisa ada alnya. Jadi yang pertama disebut dengan mudhof, ya. Seperti maliki itu mudhof namanya. Yauminya adalah mudhof ilaih. Ciri mudhof ilaih itu dibaca kasrah, dibaca majrur. Yaumi juga posisinya bisa menjadi mudhof seperti ini dan ad-dinnya menjadi mudhof ilaih. Cirinya mudhof ilaih itu dibaca kasrah, begitu, ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, ini kesimpulannya, jadi ciri isim itu yang pertama adalah tanwin, kemudian yang kedua adalah al, dan yang ketiga adalah bisa diidhofatkan, ya. Dan bagaimana cirinya fiil? Kalimat fiil tidak menerima tanda-tanda isim, tidak bisa tadi menerima tanwin, tidak bisa di al, menerima al dan tidak bisa diidhofatkan, ya. Kalimat huruf cirinya apa? Selalu disandingkan dengan kata lainnya, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Pemisah antar kata satu dengan lainnya adalah spasi, ya. Tetapi ada kata yang penulisannya disambung atau tanpa spasi dengan kata lainnya. Jadi bagaimana menentukan kata itu spasi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita juga spasi, bahasa Arab juga mengenal spasi, jarak, begitu kan, ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi ada kata yang penulisannya disambung tanpa spasi dengan kata lainnya. Yaitu apa? Yang pertama kalimat huruf tadi, ya. Yang hanya terdiri dari satu huruf. Seperti apa? Huruf wawu pada lafaz wam ro'atuhu. Huruf wawu pada lafaz wam ro'atuhu ini tidak ada apa namanya? Tidak ada wawu pada wam ro'atuhu ini tidak ada ininya, ya. Tidak ada apa namanya? Wamro'atuhu ini tidak ada jarak, ya, antara wawu dengan imro'atu, ya. Bahkan seperti huruf ba pada lafaz bi rabbin nas, karena ba itu bisa disambung dengan kata sesudahnya, dengan huruf sesudahnya, maka disambung nulisnya bi rabbin nas, ya. Padahal huruf ba itu dia kata tersendiri, yaitu kata depan atau kalimat huruf, begitu. Tapi kenapa menulisnya disambung? Karena tadi tidak ada spasi, yaitu kalimat huruf yang hanya terdiri dari satu huruf. Seperti lafaz kal'ihni. Nah itu, pada lafaz kal'ihni itu ada berapa kata? Ada dua, yaitu satu huruf kaf sebagai kalimat huruf, yang kedua al-ihni. Seperti lafaz li'ilafi. Pada lafaz li'ilafi juga ada dua kata, yaitu huruf lam dan lafaz ilafi. Pada lafaz lahu juga begitu, ya. Nah, fal muriyati. Yang kedua adalah dhamir muttasil. Ini belum dikenalkan, tetapi tidak harus didalemin kepada anak-anak nanti. Tapi kalau yang sudah mengenal, dhamir itu adalah kata ganti, ya. Kata ganti dalam bahasa Indonesianya. Nah, kata ganti itu nanti ada beberapa jenis. Di sini adalah kata ganti yang ditaruh di akhir kata, maka disebut dengan kata ganti yang disambung atau dhamir muttasil. Seperti bukunya kalau bahasa Indonesia sih. Nya itu kan kata ganti itu, ya. Itu dalam bahasa Arabnya namanya dhamir muttasil. Maka penulisannya itu disambung. Seperti lafaz alaihim.
Ada dua kata pada lafaz alaihim itu, yaitu ala dan hum. Ya, lahu juga ada dua kata, huruf lam dan hu. Iyaka, lakum, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu. Ya, jadi itu saja patokannya. Untuk memilah ada berapa kata dalam suatu kalimat sempurna itu spasi, gampangnya. Tapi ada kata yang ditulis tanpa spasi, yaitu yang pertama kalimat huruf yang hanya satu hurufnya, ya. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil. Untuk dhamir muttasil nanti akan diperjelas di pelajaran ketiga. Nah, seperti ini, ya. Wa mro'atuhu itu ada tiga kata, wawu, imro'atu dan hu, ya. Bi robbi yaitu huruf ba dan robbi, bi izni, maluhu, mal dan hu, ya. Innahu yaitu inna dan hu. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga dibantu oleh kawan saya yang menjadi asisten untuk pelajaran ini. Ada lulusan TFT yang pertama. Apakah sudah siap Kang Hidayat, Pak Soleh, atau Ibu siapa untuk pertemuan hari ini? Barangkali bisa menambahkan penjelasan atau memberikan kesimpulan. Halo? Ya, sebentar Pak. Oke. Pak Ahmad, Pak Soleh hadir, Pak Ahmad. Belum Pak, belum Baik. disampaikan hari ini, soalnya baru ditanyain jadwal aja Pak. Oh, harusnya standby tiap hari. Ya. Baik, nanti disampaikan Pak Kiai. Ya, jangan hanya nunggu jadwal, harus standby setiap Siap. hari. Siap. Baik, untuk selanjutnya kita akan praktek, ya, pada surah Al-Fatihah, ya. Kita akan praktek pada surah Al-Fatihah. Makanya setiap mengaji kita persilahkan untuk membuka surah Al-Fatihah, yang surah Al-Fatihah dan surah-surah lain tentunya yang akan kita pelajari tadi, ya. Kita silahkan dibuka surat Al-Fatihahnya. Nazamnya sekali lagi diputar lagi, Kang Ahmad. Puji syukur kepada Allah panjatkan yang telah menurunkan kitabul Quran, berisikan petunjuk serta hidayah bagi umat Islam. Berkah kaya fahu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Mari kita semua belajar bahasanya, bahasa Arab nan indah serta sempurna. Belajar Al-Quran perlu paham makna, kosakata dan susunan kalimatnya. Bahasa Arab sama dengan bahasa kita, terdiri dari susunan kata-kata. Isim kata, benda, fi'il, kata kerja, huruf kata depan bukan huruf hijau. Isim dicirikan dengan al dan tanwin atau tersandar pada kata yang lain. Kalimat fi'il juga ada cirinya, tak terima salah satu ketiganya. Kalimat huruf tak bisa punya makna kecuali di depan kata lainnya. Bapak Ibu sekalian, apakah bisa membacakan nazamnya sama-sama dengan saya ini? Ya, silakan dibuka halaman 5 untuk kita bisa melantunkan nazam bil qalam. Ya, boleh di unmute.
Puji syukur kepada Allah panjatkan yang telah menurunkan kitabul Quran, berisikan petunjuk serta hidayah bagi umat Islam agar jadi berkah. Ya famu ma'ani ya Qur'ani ya sunnati Nah, nazamnya ininya syairnya ini sengaja saya susun sendiri ya, dan itu yang tadi melantunkan itu santri-santri saya di Pesantren Ar-Rahmat. Saya masuk di studio rekaman, makanya suaranya jernih begitu. Jadi nanti silahkan dilatih lah Ibu Bapak sekalian untuk melantunkan Pak Kiai. Mungkin begini Pak Kiai. Jadi ini buat Bapak Ibu sahabat-sahabat yang jadi peserta. Ya, syaratnya tentu dengan memahami, bahkan hafal ya. Kalau hafal nadom ini sebetulnya penguasaannya tentu akan lebih baik Pak Kiai ya. Ya, betul. Jadi mohon buat seluruh peserta salah satu syarat ya, minimal nadom pertama ini semua nanti dihafalkan, kemudian audionya boleh dikirim ke panitia ya, boleh dikirim di grup. Nah, betul. Audionya saja, audio ya, boleh audionya. Jadi direkam, kemudian dikirim ke grup Telegram, ya. Dikasih nama. Pakai voice. Pakai voice. Kalau mau aja, pakai video boleh. Kalau mau mengirimkan video boleh, gitu ya. Hanya kalau video sebaiknya diupload ke YouTube biar ringan. Tapi kalau audio ringan, direkam di audio, dikirim di grup Telegram. Ya. Baik, Kang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nazam ini punya sejarah nih yang saya buat nih. Jadi pada saat saya di bulan Desember awal COVID ya, saya merenung dan jadilah nazam ini. Tadinya belum ada nazamnya. Jadi ada nazamnya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini semakin memudahkan kita untuk belajar ya, dan juga tentu siswa-siswi kita. Jadi simple nazamnya, insya Allah bisa memberikan kemudahan kita untuk belajar. Jadi puji syukur kepada Allah panjatkan yang telah menurunkan kitabul Quran, berisikan petunjuk serta hidayah bagi umat Islam agar jadi berkah. Yafhamu ma'ani al-Qur'ani was sunnatil daqiqatil ma'ani. Mari kita semua belajar bahasanya, bahasa Arab dan indah serta sempurna. Belajar Al-Quran perlu paham makna, kosakata dan susunan kalimatnya. Bahasa Arab sama dengan bahasa kita, terdiri dari susunan kata-kata, isim kata, benda, fi'il, kata kerja. Huruf kata depan bukan huruf hija. Isim dicirikan dengan al dan tanwin atau tersandar pada kata yang lain. Kalimat fi'il juga ada cirinya, tak terima salah satu ketiganya. Kalimat huruf tak bisa punya makna kecuali di depan kata lainnya. Nah ini nazamnya sudah merupakan bahasa Indonesia. Jadi dengan kita memahami nazam, insya Allah juga memahami pelajarannya, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita juga refresh, melantunkan nazamnya, kemudian kita langsung praktek di surah yang kita akan pelajari ya. Sekarang kita buka semua surah Al-Fatihah ya. Di surah Al-Fatihah. Oke. Oke. Surah Al-Fatihah kita akan pelajari ya. Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah ini surah yang selalu kita baca, dan usahakan anak-anak kita memahami makna dari surah Al-Fatihah ini. Kalau kita memahami makna surah Al-Fatihah, insya Allah akan menambah kekhusyuan kita di dalam sholat-sholat kita. Ya, maka dari itu dipastikan anak-anak kita juga menghafal terjemahnya. Nah, pada lafaz Bismillah, ayat yang pertama, coba kita praktekkan pelajaran tadi. Tadi pemisah antara kata satu dengan yang lain adalah spasi ya. Berarti ini kalau kita lihat spasinya ada berapa nih? 1 Bismi, 2 Allah, 3 Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Berarti ada 4 spasi, ya. Berarti ada 4 kata. Nah, padahal ada kata yang tadi tidak menggunakan spasi. Mana tuh yang tidak menggunakan spasi? Nanti kita kasih tahu ke anak-anak ini, ya. Pada lafaz Bismi ini ada 2 kata sebenarnya, yaitu huruf ba sebagai kalimat huruf dan ismi. Kenapa disambung tulisnya? Karena dia hurufnya hanya 1, begitu ya. Kenapa tidak menggunakan spasi? Begitu ya. Jadi pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ada 4 kata, bukan ada 4 kalimat, tetapi ada 5 kalimat, yaitu bi adalah huruf, ya, kalimat huruf. Kemudian Ismillah, ismi adalah isim. Ya. Loh, nggak ada al, nggak ada tanwin, isim? Ya, dia diidhofatkan ke Allah. Ya, cirinya lafaz Allahnya dibaca kasrah di situ. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di situ ada kalimat huruf, ada kalimat isim, begitu. Ya. Kemudian apa maknanya? Bismillah maknanya adalah dengan menyebut nama Allah, ya. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Di sini kita diawali dengan menyebut Allah, ya. Jadi kalau kita baca Quran, maka kita itu juga sekaligus zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan juga kepada anak-anak tentang makna bismillah ini. Mengapa kalau kita akan melakukan sesuatu kegiatan harus membaca bismillah? Ya, karena bismillah itu sesungguhnya adalah refleksi dari kesadaran kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Bukankah manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah? Apa makna khalifah itu? Khalifah itu artinya adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi urusan bumi ini Allah serahkan kepada yang namanya manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya aku jadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu apa? Wakil Tuhan di bumi ini. Maka dari itu seorang yang namanya wakil, ya, dia untuk melakukan kegiatannya itu harus mengatasnamakan orang yang mewakili. Jadi apa namanya? Seperti seorang wakil gubernur, misalnya dia memberikan sambutan di hadapan audien karena gubernurnya tidak datang. Apa dia katakan? Atas nama gubernur, begitu. Nah, pun juga kita demikian. Hidup kita di dunia ini atas nama Allah. Ya, bismillah itu atas nama. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu itu kurang sempurna kalau tidak diawali dengan bismillah. Maknanya apa? Dengan baca bismillah itu harus terbangun kesadaran kita bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah membuat bumi semakin baik atau membuat bumi semakin hancur, begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian siapa Allah itu? Ditegaskan Allah itu Ar-Rahman, yang kasih sayangnya itu tidak bertepi, ya. Kasih sayangnya itu tidak ada batasnya. Itu makna Ar-Rahman, ya. Sehingga kalau di pesantren itu diterjemahkannya apa? Yang Maha Welas Asih di dunia kepada orang mukmin maupun orang kafir. Jadi semua makhluk Allah itu dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, begitu, ya. Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayang Allah yang sangat mendalam bagi setiap orang yang beriman.
ya. Jadi lebih spesifik sifatnya. Jadi Allah punya sifat Rahman dan punya sifat Rahim. Sehingga kalau kita mengingat Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim itu, seharusnya kita selalu optimis dalam hidup ini. Ya, kalau kita bisa memaknai Bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak ada kata pesimis dalam hidup. Karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Begitu ya. Jangankan kita sebagai manusia, makhluk terkecil seperti semut pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah galau, tidak usah khawatir ya, dengan membaca bismillah meyakini bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa kata ini? Coba kita praktekkan. Satu, kalau lihat spasinya yaitu alhamdulillah ya. Yang kedua, lillahi. Yang ketiga, rabbi. Yang keempat, al-alamin. Berarti ada 4. Tapi setelah kita tahu teorinya tadi, pada lafaz lillah ini ada 2 kata, yaitu lam, yaitu sebagai kalimat huruf, kemudian Allah disambung di situ. Maka lillah itu artinya adalah bagi Allah. Ya. Alhamdulillah adalah isim, lillah ada 2 kata, yang pertama adalah kalimat huruf, yang kedua adalah isim. Kemudian Rabbil Alamin. Rabbi kok tidak ada alnya, tidak ada tanwin? Ini isim juga. Dia diidhofatkan ke Al-Alamin. Begitu ya. Al-Alamin jelas dia adalah isim. Berarti itu semuanya isim kecuali pada lafaz lillah yaitu adalah ada kalimat huruf. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Siapa Tuhan semesta alam itu? Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ini juga merupakan rangkaian isim. Maliki diidhofatkan ke yaumi, yaumi diidhofatkan ke ad-din. Kalau bahasa Indonesia sih adalah kata majmuk nih ya. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan atau yang menguasai hari pembalasan. Ya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat Allah itu Maliki Yaumiddin, maka hati kita tidak perlu gondok ya, tidak perlu gundah melihat orang atau melihat ketidakadilan di dunia ini. Kun bae di dunia mah nggak apa-apa. Nanti di akhirat Allah yang akan menjadi penguasa atas hari pembalasan begitu. Jadi kita tidak akan ada rasa dendam kepada siapapun. Kembali kepada diri kita juga, kita harus waspada dan hati-hati karena nanti di akhirat itu ada pengadilan yang maha adil, yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakimnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Sehingga dengan kita membaca Maliki Yaumiddin, kita harus berhati-hati, waspada karena kita adalah orang yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas seluruh perbuatan kita. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah iyyaka na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkaulah nasta'in kami mohon pertolongan. Nah, ini pada lafaz iyyaka ini adalah ada dhamir ya, ka begitu. Kemudian na'budu. Nah, ini baru kita jumpai na'budu ini adalah kalimat fi'il ya. Kami menyembah. Kenapa ada kaminya? Nanti di pelajaran 4 nanti akan kita bahas. Wa iyyaka berarti ada berapa kata nih? Ada waw ya, kalimat huruf, kemudian iya dan ka. Kemudian nasta'in, ini baru kalimat fi'il juga. Kami mohon pertolongan. Jadi intinya di sini sebenarnya pada di ayat berikutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ini surah Al-Fatihah yang kita baca hari ini sekaligus juga praktek di hadapan anak-anak kita nanti, mereka agar bisa memilah mana jenis kata, mana huruf, mana isim dan mana fi'il. Pada ayat berikutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Pada lafaz ihdina di sini ada ihdina satu kata, kemudian as-sirata satu kata, al-mustaqim satu kata.
Sebenarnya bukan pada ihdina ini ada dua kata, yaitu ihdi dan na. Na-nya itu apa? Tadi domir muttasil tadi. Ya, nanti akan kita pelajari di pelajaran kedua nanti. Jenis-jenis isim. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya yang orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dibenci atau orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tersesat. Jadi nanti pada prakteknya kita harapkan anak-anak kita selain dia mengetahui tentang jenis-jenis kalimah, ya, juga mereka bisa memahami makna dari setiap kosakata yang dibaca dari surah-surah pendek. Ya, dengan demikian harapan kita anak-anak kita semuanya bisa memahami surah-surah pendek dan bisa mengambil intisarinya tadi yang terpenting. Di mana surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan surah Sab'ul Mathani, ya, 7 ayat yang sering diulang-ulang, yang tentu harus kita pahami maknanya. Nah, selanjutnya sebagai PR, surah-surah berikutnya surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas dan Al-Lahab, itu juga menjadi sarana untuk latihan agar bisa dilatih di rumah masing-masing, ya, untuk menentukan jenis-jenis kalimahnya dan juga menghafalkan terjemahnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau tidak bisa selesai di kelas, itu bisa dijadikan sebagai PR dan nanti akan dicek dan diperiksa. Saya kira itu Kang Hidayat yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya, masih kita berikan extension 10 menit lah untuk tambahan waktu. Pada Coach Hidayat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, mangga kita buka kesempatan bagi 3 orang penanya. Silahkan yang bertanya, Pak Ahmad sambil bantu saya ya, siapa yang mengacungkan jarinya terlebih dahulu. Boleh pakai reaction. Bu Siti boleh. Umi Nurjana. Ibu siapa? Ibu Siti Umi Nurjana udah angkat tangan. Mangga Ibu Siti Nurjana, silahkan. Siti Umi Nurjana. Mangga Bu. Mute-nya boleh dibuka Bu. Mute-nya, mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu. Ibu Siti Umi Nurjana. Baik, masih ada di sebelah video tadi Bu udah pencet benar, tinggal di sebelah videonya. Di sebelah video. Berikutnya nanti. Salah mencet, ngeklik. Baik, silakan Bu Siti. Bu, makasih Bapak atas waktunya. Saya senang sekali. Saya mungkin nggak bertanya ini Pak. Mungkin memberikan pernyataan, boleh Bu? Iya, memberikan bahwa saya senang sekali mengikuti acara ini Pak. Jadi menambah wawasan saya gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan nanti anak-anak saya ke depannya. Gitu. Saya lagi mencet gitu. Nggak taunya ini keluar gambar lambean tangan. Ya. Maaf ya. Baik. Terima kasih Bu Siti. Ya. Terima kasih. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya ada Pak Aminuddin. Mudah-mudahan bukan kepencet juga ya. Pak Aminuddin, ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Badrudin? Saya Pak. Pak Badrudin dulu. Pak Badrudin, setelah itu Bu Nurlailiyah ya. Pak Badrudin, setelah itu Bu Nurlailiyah. Silakan Pak Badrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Kiai, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat senang sekali apalagi di sini dipelajari juga tentang tarkib pada lafaz bismillah tadi Pak Kiai. Pada lafaz bismillah itu kan ada kalimah huruf yaitu ba, kemudian ismi atau ismun. Tetapi pada penulisannya itu alifnya itu kok nggak ada ya, berbeda dengan pada
Quran surat Al-Alaq yang Iqra bismi rabbika, bisminya itu kalau tidak salah pada rosmunya itu ada alifnya. Nah, alif pada ismun di bismillah itu dikemanakan gitu Pak Kiai. Hapunten pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai dipersilahkan. Baik, makasih Pak Amin. Jadi nanti kalau untuk anak-anak nggak usah dijelaskan secara rinci begitu, nanti akan pusing ya. Jadi untuk kita saja sebagai pengetahuan kita. Jadi kalau Al-Quran itu kita mengikuti Rosam Utsmani namanya ya. Jadi kita menggunakan kaedah dalam penulisan Al-Quran itu Rosam. Seperti misalnya Al-Mu'minat. Kalau menggunakan kaedah nahwu itu kan pakai alif ya, al-mu'minat gitu ya. Tapi kalau di Al-Qur'an tidak ada alifnya. Kemudian berikutnya ditulis itu harokat itu baru sekarang tuh adanya. Dulu zaman Nabi belum ada harokatnya ya. Zaman sahabat belum ada harokatnya. Diberi harokat berdiri. Jadi sekali lagi Al-Qur'an itu penulisannya mengikuti kaedah yang disebut dengan Rosam Utsmani ya. Jadi apa? Yaitu Rosam Utsmani begitu ya. Memang ada juga yang mengkaji alifnya ditaruh di depan. Makanya kan ada yang nulisnya baknya tuh alifnya panjang ya, tinggi ya di depannya tuh. Itu seperti itu. Itu sebenarnya juga mengikuti kaedah Rosam Utsmani. Kenapa pada lafaz Iqra tetap masih ada bi-nya? Bismi rabbik, alifnya ditaruh di bak begitu kan ya? Di baknya kan ada alifnya tuh. Bismi rabbik. Nah, ya itulah Rosam Utsmani begitu. Jadi jawabannya kenapa? Rosam Utsmani mengikuti kaedah itu. Baik, silakan ada lagi tadi. Berikutnya Ibu Nur, Bu Nur silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk nadom tadi mohon di-share di ini di grup Telegram biar bisa menghafalkannya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Sudah, dari kemarin sudah, hari ini insya Allah diperkuat. Ya. Tapi hari ini dikirim 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi yang jelas sudah insya Allah. Itu boleh karena kan ini nggak kebaca banyak sekali ribuan kemarin itu. Jadi saya belum kebaca. Ya, makasih. Insya Allah hari ini di-share. Nanti sekarang Ketumpuk juga yang di-share, lain. Pak Ahmad. Ketumpuk komentar yang lain. Iya, betul. Makasih. Ada Pak Taryaman. Wah, Pak Taryaman. Pak Taryaman, silakan Pak Taryaman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Punten Pak Kiai ini lagi dalam perjalanan. Kita setia ini dengan metode smart method grup kolam. Ustaz, jazakumullah khairan ilmunya, semoga masuk dalam ilmu yuntafa'u bihi ta'ala. Ini ada sebuah kajian Ustaz ya terhadap lafzul jalalah gitu. Mungkin perlu penjelasan dari Pak Kiai ini bahwa sebetulnya lafzul jalalah itu adalah al-ma'rifah dengan lafaz ilah gitu. Jadi kalimatul lafaz Allah itu ilah yang bermakrifat dengan al katanya. Sehingga nanti kita juga secara logi mengetahui bahwa secara Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu diberikan kabar bahwasanya dia adalah Allah gitu. Nah itu mungkin Pak Kiai berkaitan dengan alamatul ismi ini dengan al kemudian dengan ilah. Apakah memang demikian atau memang ada pencerahan yang lain? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Meskipun di jalan tapi bisa konsentrasi ya Pak Nuryaman. Hati-hati di jalan itu. Baik. Jadi memang begini Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita menjelaskan kepada anak-anak tidak harus yang jelimet-jelimet dulu ya. Ini untuk pengetahuan kita saja, termasuk yang seperti ini, maka bertahap gitu ya. Tentang lafaz jalalah dan lain sebagainya itu bisa disampaikan, tetapi kita buat sesederhana mungkin. Makanya SMQ yang kita susun ini juga tidak persis seperti yang ada di nahwu-nahwu yang lain ya, seperti jurmiyah dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah melakukan penyederhanaan yang bisa mudah ditangkap oleh anak-anak kita begitu ya. Adapun kajian mengenai tadi lafaz jalalah dan lain sebagainya
itu tidak harus langsung disampaikan kepada anak-anak kita, tapi untuk pengetahuan kita saja. Ya, memang di situ banyak pandangan para ulama tentang kalimah Allah itu lafzul jalalah di situ, itu alnya itu bisa disebut dengan al-ma'rifah ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti saya minta untuk ke anak-anak gak usah dijelaskan, bingung nanti, pusing. Apa itu al-ma'rifah dan lain sebagainya. Bisa-bisa mereka nggak mau belajar bahasa Arab lagi nanti. Pusing katanya, nggak mau belajar lagi nanti. Ya, jadi seperti itu ya. Boleh itu menjadi diskusi di kita semua. Ya, itu alnya bisa jadi al-ma'rifah. Nanti macam-macam al-ma'rifah itu nanti lil ahdi zihni, lil ahdi. Wah, nanti tambah pusing lagi itu nanti kalau dijelaskan kepada anak-anak. Ya, Pak Taryaman seperti itu. Terima kasih anak tambahan ilmu dari beliau. Yang lain silakan, masih ada satu lagi deh. Baik, ya. Satu lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mabruri ya. Ya, terima kasih nih Pak Kiai atas waktunya. Saya mau bertanya nih tentang nanti penerapan pada anak-anak. Ya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai itu per paragraf atau per kalimat. Kalau misalkan per paragraf, kalau disamakan dengan kalimat, nanti anak-anak bingung juga nantinya. Karena tadi ada kata Bismillah dengan kayak ihdina, itu kan kalau per paragraf kan ngitungnya anak nanti khawatirnya paragraf itu sama dengan kalimahnya, khawatirnya seperti itu. Jadi menerangkan kepada anak itu seperti apa nantinya, apa per paragraf, apa memang per kalimahnya. Itu saja Pak Kiai, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin maksudnya ayat gitu ya, mungkin ayat kali ya, maksudnya ayat tadi ya. Misalnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim contohnya itu. Coba perhatikan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba mempraktekannya itu tadi. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa kata? Itu dulu. Kan tadi pemisah kata satu dengan yang lain kan spasi itu, ya kan? Oh, kalau mereka hanya berdasarkan pada spasi berarti dia menghitungnya ada 4. Begitu kan? Tetapi karena mereka sudah diberitahu tentang ada juga kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya kalimat yang tidak menggunakan spasi dalam penulisannya, seperti pada lafaz Bismillah tadi. Begitu. Jadi memang kita bilingual pakainya, Pak Mabruri. Bilingual itu kita perkenalkan juga kata, kita perkenalkan kalimat, sehingga nanti menjadi familiar. Kalau langsung kita sebut kalimat, mungkin dalam persepsinya kalimat itu kan kalimat begitu ya. Makanya kita bahasanya jangan kalimat tapi kalimat. Jadi beda kan dengan kalimat ya. Kalimat. Kalau kalimat itu identik dengan kata begitu ya. Nanti jumlah identik dengan kalimat sempurna begitu. Jadi kita tidak bicara paragraf. Jadi tadi kalimat sempurna dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Kalimat dalam bahasa Indonesianya adalah kata begitu. Jadi nanti ada istilah jumlah dan ada istilah kalimat. Saya kira begitu, Pak. Sudah jam 6:12. Ya. Biasanya kalau sudah waktunya pulang, terus masih ada anak yang bertanya, nanti dimarahin sama siswa yang lainnya itu. Kita bisa disambung besok. Bisa disambung besok. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Coach Hidayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya yakin ini ilmu ini sudah semuanya punya, tapi sekali lagi dalam cara menyampaikan kepada anak-anak nanti saya minta jangan banyak dielaborasi hal-hal yang membuat mereka sulit, yang sederhana. Jadi ada tahapan begitu ya, jangan langsung dijelaskan semuanya, nanti itulah yang menyebabkan kemudian belajar bahasa Arab dianggap sulit oleh mereka karena gurunya tidak melihat anak-anak yang dihadapi itu seperti apa begitu ya, sehingga kemudian mereka menganggap bahasa Arab itu susah, padahal bahasa Arab itu bahasa yang paling sistematis dan sebenarnya mudah kalau kita sudah memahami kunci-kuncinya. Jadi SMQ itu sebenarnya berisi kunci-kunci belajar bahasa Arab. Meskipun ya kita adaptasi tentunya ya, nanti akan terus mengalami berkembang dan berkembang. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, istimewa ya pagi hari ini kita sama-sama belajar dari guru kita yang
juga beliau menjabat sebagai Kakanwil, tapi masih mau meluangkan waktu dan juga didampingi oleh Pak Kanwil Kemenak Indramayu dari awal sampai akhir, Masya Allah. Terima kasih Pak Kanwil, Pak Kepala Kanwil Indramayu, Pak Hanif. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang sudah belajar dari awal hingga sekarang. Tentu insya Allah ini baru awal ya, baru pelajaran pertama, dan kita akan lanjutkan ke 8 pelajaran lainnya di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu besok ya dilanjutkan, dan insya Allah berakhir di hari Minggu ya. Jadi akan berakhir di hari Minggu. Manfaatkan kesempatan emas ini. Bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini belum bisa masuk dengan berbagai macam kendala, tetap bisa mengikuti kegiatan. Nanti insya Allah dari kami akan mengupload rekaman di pagi hari ini, jadi bisa ditonton ulang, sehingga ini menjadi persyaratan ya bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, tentu harus selesai semuanya, tidak ada materi yang terlewat. Tetapi kami memberikan kemudahan, salah satunya adalah ketika memang ada hal yang sangat ya tidak bisa dihindari, jadi bisa mengikuti lewat tayangan ulang. Ya, itu saja dari saya kembalikan untuk menutup kegiatan ini dengan bacaan doa oleh Pak Ustadz Iwan. Bangga Pak Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat dan juga Bapak Kakanwil dan juga Bapak Kemenak Kabupaten Indramayu ya, yang telah mengisi pada acara ini. Baik Bapak Ibu sahabat, demikian acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk berkahnya acara ini, Bapak Ibu sahabat, kita tutup dengan akhirnya bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah panjatkan, telah menurunkan kitabul Quran, berisikan petunjuk serta hidayah bagi umat Islam agar jadi berkah. Kaya fahamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Mari kita semua belajar bahasanya, bahasa Arab nan indah serta sempurna. Belajar Al-Quran perlu paham makna, kosakata dan susunan kalimatnya. Bahasa Arab sama dari susunan kata-kata, isim kata benda fi'il kata kerja, huruf kata depan bukan huruf hijab. Isim dicirikan dengan al dan tanwin atau tersandar pada kata yang lain.